Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harlitina Deseptia, NPM 214014343, kelas B1 Manajemen, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan membahas tentang ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa sebagai media komunikasi. Penting tidaknya suatu bahasa apabila jumlah penuturnya banyak. Yang kedua, penyebaran bahasa yang luas dan terpakai dalam banyak bidang atau ragam. Selanjutnya, ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, dari sudut pandang kebahasaan. Contohnya ragam bahasa lisan dan tulis. Yang kedua, dari sudut pandang kegunaan. Contohnya ragam bahasa formal dan non-formal. Yang ketiga, dari sudut pandang tata tulis. Contohnya ragam bahasa baku dan tidak baku. Yang keempat, dari sudut pandang penyebaran. Contohnya ragam sosial dan fungsional. Selanjutnya, ragam bahasa lisan dan tulis. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa. Dan ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang ditulis atau dicetak. Ciri bahasa lisan. Yang pertama, memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, untuk gramatikal tidak diungkapkan secara lengkap dan terikat ruang dan waktu. Ciri bahasa tulis. Yang pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, unsur gramatikal hadir secara lengkap. Dan yang terakhir, tidak terikat ruang dan waktu. Selanjutnya, ragam formal dan non-formal. Ragam formal adalah ragam bahasa yang digunakan dalam lingkungan resmi, formal, dan kedinasan. Dan ragam non-formal adalah ragam bahasa antiformal yang penting, komunikatif, dan saling memahami. Contoh dari ragam ini yang pertama, diksi, sikap, situasi. Yang kedua, diksi, ejaan, dan format penyajian. Selanjutnya, bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang sesuai dengan kaidah standar kebahasaan. Bahasa tidak baku merupakan kebalikan dari ragam bahasa baku. Ragam ini dapat berupa ragam lisan, misalnya berupa diksi atau kalimat. Yang kedua, ragam tulis, misalnya berupa diksi, ejaan, dan format penyajian. Selanjutnya, ragam ilmiah. Ragam ilmiah adalah sarana lisan yang efektif, efisien, baik, dan benar. Ciri-cirinya yaitu lugas, cermat, dan ekonomis, objektif dan apa adanya. Yang terakhir, mengutamakan informasi. Selanjutnya, ragam sastra. Ragam sastra adalah ragam bahasa yang mengutamakan unsur keindahan, seni bergaya, kesusastraan. Selanjutnya, ragam sosial dan fungsional. Ragam sosial adalah ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam fungsional adalah dalam struktur profesi atau kedinasan atau ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi atau lingkungan kerja. Selanjutnya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan situasi dan kondisi. Bahasa Indonesia yang benar adalah penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah ketatabahasaan yang berlaku. Selanjutnya, upaya berbahasa yang baik dan benar. Upaya berbahasa yang baik adalah melatih diri dan bersegera untuk memperagakan bagaimana berbahasa dengan baik dan benar. Upaya berbahasa yang benar adalah membangun komunitas peduli pada berbahasa yang baik dan benar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.